wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini lagi ada di Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang akan mengangkat salah satu aspek penting dalam kesehatan, yaitu pelayanan atau pengolahan limbah farmasi. Saya Widi Novita dan rekan-rekan di sini. Melalui kesempatan ini kami akan menggali informasi mengenai bagaimana proses pengelolaan limbah yang dilakukan di rumah sakit ini. Ayo ikutin kegiatan kita. Jadi kan umum ingat bahwa penanganan limbah itu kan merupakan aspek yang berpengaruh gitu kan di lingkungan, di manapun. Jadi kayak di rumah sakit ini tuh jenis limbah apa sih yang paling banyak dihasilkan gitu loh, Bu? Oh, jenis limbah yang paling banyak dihasilkan di rumah sakit adalah tentunya limbah infeksius ya, karena memang ini adalah rumah sakit. Setelah limbah infeksius itu ada limbah infeksius itu ada dua jenis yang paling banyak ya. Pertama adalah limbah infeksiusnya, kemudian yang kedua adalah kejang, benda tajam. Itu termasuk ke kelompok limbah infeksius seperti jarum, kemudian ada preparat ya. Kemudian yang kedua yang paling besar adalah limbah farmasi, terutama adalah limbah farmasi obat expired. Itu juga lumayan banyak. Tahun kemarin itu kita sempat memusnahkan limbah farmasi kadaluarsa itu sekitar 4.000 kilo dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah limbah limbah bahan atau alat yang terkontaminasi B3. Kemudian ada juga satu lagi adalah selat ipal, karena instalasi pengolahan air limbah kita itu masih menggunakan sistem lumpur aktif. Jadinya masih menghasilkan lumpur. Pemisahan antara limbah medis sama limbah medis itu di sini ada SOP tertentu atau SOP tentunya ada. Di ruangan juga ada penyimpanan limbah benda tajam, itu menggunakan safety box. Kemudian di ruangan juga ada, kalau ruangan-ruangan khusus seperti farmasi itu kita sediakan kantong coklat itu untuk limbah obat. Kemudian ada juga kita pasang akrilik 1 itu untuk tempat batu baterai. tadi kan nih rumah sakit ini kerjasama sama pihak ketiga. Nah itu proses pengolahan limbahnya diambilnya kayak setahun sekali kah atau seminggu sekali atau apakah ada ini tertentu? Oh gitu, oke. Dengan pihak ketiga ini kita menggunakan namanya PKS ya, perjanjian kerjasama. Itu kontrak 1 tahun, itu di dalam kontrak itu sudah jelas, dan menurut peraturan itu kan untuk limbah infeksius yang tanpa tanpa cold storage atau suhu penyimpanan di bawah 0 derajat itu maksimal 2 kali 24 jam. Jadi setiap hari itu diangkut oleh pihak ketiga. Proses pengangkutannya itu kita ada 2 ya. Yang pertama adalah internal sama eksternal. Kalau internal itu yang dari ruangan itu kita ada petugas operator. Petugas operator saat ini jumlahnya 3 orang. Mereka itu bekerja secara shift ya. Jadinya dari Senin sampai hari Minggu itu ada pengangkutan ke ruangan. Jadi kalau misalkan di ruangan-ruangan perawatan itu, terutama yang infeksius ya, itu tidak pernah ada hari yang tidak terangkut. Jadi petugas ini nanti menggunakan motor limbah, mereka keliling setiap jam 6 pagi ke seluruh ruangan untuk mengangkut limbah-limbah yang dihasilkan dari ruangan. Nanti setelah itu mereka kasih label, setelah itu mereka scan barcode untuk dimasukkan ke aplikasi, setelah itu mereka simpan ke TPS limbah B3. Itu pengangkutan internal. Nah, pengangkutan eksternal ini yang bekerja sama dengan pihak ketiga ini. Jadi setelah kita scan timbulan limbah yang disimpan di sana, nanti ada setiap hari itu tadi saya sampaikan, petugas pengangkut limbah itu akan mengangkut limbahnya sesuai dengan jumlah yang memang tertera di aplikasi, namanya aplikasi Mismile. Nanti setelah itu nanti mereka akan mengisi yang namanya manifest manual. Selain manifest manual, kita juga ada manifest elektronik. Nah, nanti mereka bawa limbah plus manifest itu yang sudah ditandatangani, mereka akan bawa ke tempat pengolahan limbah dan bekerja sama dengan Wahana Pamunah Limbah Industri atau PT WPLI. Nah, jadi setiap hari itu nanti langsung dimusnahkan di pengolahnya. Jumlah produk farmasi apa saja yang memang harus dimusnahkan pada tahun tersebut. Nah, setelah di list jumlahnya berapa, nanti mereka akan usulkan pengajuan pemusnahannya ke Kemenkes. Nah, dari Kemenkes turun surat persetujuan, kemudian diajukan lagi ke Direktur Utama Rumah Sakit, kemudian nanti ada surat persetujuan untuk pemusnahan, baru kita lakukan pemusnahan. Karena jumlahnya banyak, tadi seperti saya sampaikan sampai 4.000 kilo, itu harus ada armada khusus nih dari si pengolah limbah. Jadi biasanya tuh nanti kita akan kontak ke mereka kapan jadwal bisa kita saksikan pengolahannya, plus armada yang harus disiapkan oleh pihak pengolahnya. Nanti
kita angkut, kemudian kita ikut tuh ke sana, ke proses pengolahan limbahnya, ke tempat pengolahan limbahnya, kemudian nanti sampai si limbah itu benar-benar dimasukkan ke insinerator. Itu nanti ada berita acara, kemudian ada manifest dan sebagainya. Itu untuk limbah farmasi kadaluarsa. Biasanya untuk limbah farmasi kadaluarsa itu ini sih memang tergantung dari surat persetujuan direktur ya, 1 tahun itu berapa kali, tapi biasanya tuh 1 tahun sekali untuk yang limbah farmasi kadaluarsa. Cuman kalau untuk yang limbah-limbah lainnya itu terutama infeksius ya, itu setiap hari. Kalau misalkan untuk limbah B3 yang lain seperti misalkan kayak HEPA filter, lampu TL, atau misalkan batu baterai, itu nanti kita lihat volumenya dulu, karena maksimal penyimpanan tuh kalau tidak salah itu sekitar 3 bulan, 90 hari, itu menurut peraturan. Jadi kita kumpulkan dulu, karena kan sayang ya kalau misalkan setiap hari nanti karena seperti kayak lampu TL itu juga ada armada khususnya tuh, karena kan tempat pengolahannya biasanya berbeda dengan si infeksius ini. Untuk limbah cairan, ibu boleh nggak dijelasin proses pengolahannya sebelum disalurin ke saluran umum? Oke. Jadi untuk limbah cair itu yang pertama adalah tentunya dari penghasil dulu ya. Penghasil itu dari seluruh ruangan. Limbah cair yang kita maksud adalah limbah yang berasal dari kamar mandi, school box, dan tempat wastafel, dan tempat pencucian alat limbahan. Itu nanti masuk ke saluran pembuangan air limbah. Jadi kita ada yang namanya itu bak penampung. Beberapa titik di sini tuh ini nih, ada 11 bak penampung di area rumah sakit ini. Kita punya 3 tangki, namanya itu kita SBR, sistemnya ya, Sequencing Batch Reactor. Jadi itu prosesnya itu hampir sama seperti lumpur aktif. Jadi media yang digunakan adalah lumpur. Kita ada 6 proses. Yang pertama adalah filling. Filling itu memasukkan air limbah yang tadi dari buffer tank atau bak ekualisasi itu ke dalam tangki. Itu nanti dalam level tertentu dia akan berhenti, itu stop, namanya filling. Kemudian yang kedua adalah mixing. Jadi dicampur juga dengan si limbah itu dengan lumpur aktif yang ada di dalam tangki. Itu namanya mixing. Nah, kemudian setelah mixing itu aerasi atau penambahan udara ke dalam air limbah yang mau diolah nih. Udara ini adalah tujuannya adalah untuk memberi suplai oksigen ke bakteri ini, karena bakteri yang digunakan adalah bakteri aerob. Setelah proses aerasi itu ada proses namanya sedimentasi. Sedimentasi itu adalah pengendapan untuk memisahkan lumpur dan juga air limbah yang telah terolah. Nah, yang kelima adalah proses decanting atau penuangan. Jadi dari air limbah yang sudah terolah ini itu akan dituang namanya ya. Jadi dipindah sebenarnya, dipindah ke bak klorinasi atau desinfeksi. Nah, setelah itu barulah outlet air limbah dibuang ke badan air penerima, saluran atau ke lingkungan. Tapi sebelum itu kita melewati dulu namanya kolam indikator. Nah, di kolam indikator itu biasanya kita isi dengan ikan-ikan yang lemah rentan seperti ikan mas. Limbah. Jadi tadi kan kita sampaikan bahwa ada per ruangan itu ada namanya BPBP, bak penampung. Nah, akhir dari BPBP itu adalah kesini dulu. Jadi semua air limbah yang ada dari seluruh unit kerja di Marzuki Mahdi itu muaranya di sini pertama. Nah, untuk lihat berapa volumenya, ini kita ada volumeter air limbah ya. Itu kita nanti cek, jadi per harinya itu dia masuk berapa meter kubik. Tuh, dari sini ini nanti ada saluran ke bawah. Kita ke sini. Ini yang namanya spiral screen. Nih. Ini spiral screen fungsinya adalah tadi untuk cleaning ya, untuk memisahkan sampah. Karena memang nggak ada limbah yang masuk, jadi dia nggak jalan. Kalau misalkan ada limbah yang masuk, dia otomatis jalan, akan berputar. Di dalam tuh ada spiralnya. Nanti sampahnya itu masuk ke tong sampah sini, karena tergolong kita masukkan ke limbah B3 karena sudah tercampur air limbah tadi. Kalau tugas yang menangani limbah di sini tuh udah di pelatihan khusus gitu apa enggak sih? Kalau pelatihan sudah, kita untuk limbahnya sendiri kita sudah punya 2 yang tersertifikasi. Yang pertama adalah penanggung jawab pengelola limbah B3, itu kebetulan saya sendiri. Kemudian ada operator limbah B3, itu ada Pak Misbah. Kemudian untuk limbah B3-nya itu juga ada 2, kita penanggung jawab pengelola limbah B3, ada pemisbah, sama operator limbah B3 itu yang petugas operator tadi ada Pak Edi, itu yang bertugas mengangkut ke seluruh ruangan. Itu sudah tersertifikasi. Nah, jadi sudah ada legalitasnya nih bahwa si orang ini memang
memiliki kompetensi untuk melakukan penanganan si limbahnya. Kalau di rumah sakit ini ada nggak sih Bu kendala yang paling sering muncul saat limbah di rumah sakit ini? Kendala paling Saat mengelola limbah. oh tentunya ada. Ini nanti misalkan ada berat di sini nih, kita akan mulai timbang. Nah, nanti barcode-nya ya, kita akan scan tuh barcode-nya. Nanti akan muncul dia berapa kilo. Nah, ini hasil ininya. Itu nanti misalkan ini kodenya ya. Itu kode ini tuh berarti ada nama ruangan, nya berapa, terus nomor kantongnya. Ini jenis limbahnya klinis, medis, infeksius. Nanti kalau tajam itu nanti ada lagi. Jadi kita tinggal scan. Jadi kita tahu setiap hari itu di ruang mana itu berapa kilo yang masuk gitu. Dan penimbangan itu kita nggak perlu lagi manual. Jadi langsung misalkan di sini muncul 5 kilo, otomatis di sini akan kebaca 5 kilo. Sampai di sini rangkaian kegiatan wawancara kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.